Dalam ilmu kejawen Islam, mata batin, atau sering disebut pula mata ketiga, indera keenam, otak tengah, rawangan, telepati, atau kemampuan indigo, adalah suatu kemampuan yang sejatinya dimiliki oleh semua manusia. Bagi seseorang yang dikaruniai Allah, tanpa ritual tanpa puasa, mata batin biasanya sudah dapat digunakan atau terbuka dengan sendirinya semenjak ia dilahirkan. Namun, bagi kebanyakan orang, mata batin biasanya secara alami masih dalam keadaan tertutup, sehingga jika ingin menggunakannya, kita harus melakukan ritual dan doa tertentu untuk membuka mata batin. Bagaimana cara membuka mata batin tersebut dengan cepat dan mudah, sendiri tanpa bantuan orang lain dengan ritual dan doa tersebut? Simak uraiannya berikut ini. Cara membuka mata batin. Membuka mata batin adalah perkara gaib yang sebetulnya tidak menyalahi ajaran agama apapun, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha. Melakukan pembukaan mata batin justru dianggap bisa mempertebal tingkat keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa karena kita jadi bisa melihat alam gaib yang selama ini tertutup oleh dinding yang tebal. Adapun jika Anda berpikir untuk berusaha membuka mata batin, berikut ini saya telah tuliskan 3 tahapan yang harus Anda lakukan dalam cara membuka mata batin dengan mudah tanpa bantuan orang lain. 1. Membuka mata batin dengan puasa weton. Puasa weton adalah puasa yang dilakukan pada weton atau hari kelahiran Anda sendiri. Jika Anda lahir di hari Sabtu Pahing, maka setiap hari tersebut Anda harus melakukan puasa sama seperti puasa pada umumnya. Untuk memulai puasa weton, Anda harus membaca doa niat saat hendak makan sahur. Niat terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Hamba niat berpuasa hari ini sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan anugerah dan rahmat yang Engkau karuniakan pada hamba. Selama berpuasa, jagalah mulut agar tidak mengucapkan hal yang tak penting. Jagalah telinga agar tidak mendengarkan suara yang negatif. Jagalah mata dari sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu dan dosa, serta jaga hati dan pikiran Anda agar selalu berzikir dan dekat dengannya. Puasa weton memang terasa berat, tapi memang inilah yang disebut dengan olah batin. Supaya puasa bisa terasa lebih ringan, hindarilah keramaian, lebih baik Anda menyendiri dulu, sendiri di kamar yang sepi. 2. Membuka mata batin dengan sedekah weton. Selain berpuasa, untuk dapat menerapkan cara membuka mata batin, Anda juga diwajibkan untuk melakukan sedekah weton. Sedekah weton adalah sedekah yang dilakukan pada weton Anda dengan cara memberikan uang sebesar nominal jumlah hitungan weton kepada kaum yang membutuhkan seperti fakir miskin, janda tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Misal, Anda lahir di hari Sabtu Pahing, maka jumlah uang yang harus Anda sedekahkan adalah 18, karena Sabtu sama dengan 9 dan Pahing sama dengan 9. Maksud dari sedekah 18 berarti Anda harus menyedekahkan uang dengan nominal minimal 18 rupiah, bisa 180 rupiah, 1.800 rupiah, 18.000 rupiah, 180.000 rupiah, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan diri Anda. Hari sama dengan Senin, 4, Selasa, 3, Rabu, 7, Kamis, 8, Jumat, 6, Sabtu, 9, dan Minggu. 5 pasaran sama dengan Pon. 7, Wejep, 4, Kliwon, 8, Legi, 5, dan Pahing. 9 pada saat Anda akan memberikan sedekah, bacalah doa niat dalam hati. Doanya sebagai berikut, hamba niat menyedekahkan uang sejumlah, sebutkan nominalnya, pada hari ini sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan anugerah dan rahmat yang Engkau karuniakan pada hamba. 3. Membuka mata batin dengan mandi suci setelah melakukan puasa dan sedekah weton. Untuk dapat menerapkan cara membuka mata batin, terakhir Anda harus melakukan mandi suci. Mandi suci adalah mandi pertaubatan yang dilakukan pada pukul 12 malam untuk menyucikan diri, baik dari hadas, najis, serta pikiran-pikiran negatif yang selama ini berpendar di hati dan kepala Anda. Mandi suci dilakukan dengan tata cara yang persis sama dengan mandi wajib yang biasanya Anda lakukan sehari-hari,
Hanya saja niat yang digunakan atau dibacakan memiliki sedikit perbedaan. Bacaan niat tersebut yaitu, saya niat mensucikan jiwa dan raga pada hari ini dari segala bentuk hadas, najis, dan pikiran jahat, serta hal-hal negatif sebagai bentuk pertobatan hamba padamu ya Rob. Usai melakukan mandi suci, gunakan pakaian serba putih yang dilumuri minyak wangi tanpa alkohol. Masuklah ke dalam kamar gelap dan tak ada cahaya sama sekali. Usahakan pula kamar tersebut steril dan bebas dari segala macam benda seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Duduklah di atas sajadah putih dengan tenang, kemudian konsentrasi diri dan hadapkanlah hati dan pikiran Anda pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohonkanlah dalam hati sesuatu apa yang Anda ingini. Misalkan Anda menginginkan dibukakan mata batin, maka mohonlah padanya dengan sungguh-sungguh hingga Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda. Isilah malam itu dengan zikir dan bermunajat padanya. Lanjutkan dengan meditasi hingga terbit waktu subuh tiba. Setelah melakukan 3 ritual cara membuka mata batin itu, pagi harinya Anda akan merasa jadi orang yang baru. Anda sudah memiliki sebuah kemampuan baru. Mata batin Anda bisa dengan mudah terbuka jika diminta dan ini berarti Anda sudah akan dapat melihat sesuatu yang kasat mata, mulai dari melihat jin, menerawang ke masa depan, dan melihat hal-hal yang telah terjadi. Doa membuka mata batin setelah melakukan 3 ritual cara membuka mata batin di atas. Untuk membuka mata batin, Anda harus merapalkan doa khusus yang bunyinya, Bismillahirrohmanirrohim samawati wal ardi. Allahumma juzalaikal bashor. Sedangkan setelah tidak diperlukan lagi, mata batin Anda dapat ditutup kembali dengan doa yang bunyinya, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin wa shollallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam, ya khairul masuliyin, ya mujiba dawatil muddorin, ya ilahal alamin bika anzalta hajati wa angta alamu biha fakdiha. Allahumma anta laha walikuli hajatin fakdiha bifadli. Bismillahirrohmanirrohim ma yaftahilah linasi mirrohmatin fala amumsikalaha. Agar kemampuan membuka mata batin yang Anda miliki tidak luntur dan hilang, maka Anda harus berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang baik, yang tetap rendah hati, tidak meninggalkan ibadah salat 5 waktu, salat malam, tumbuhkan kasih sayang, welas asih, dan kepedulian pada sesama, rajin bersedekah, bersikap rendah hati, menghilangkan sifat amarah, iri, dan dengki. Serta melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, itulah pembahasan lengkap kami tentang cara membuka mata batin. Tetaplah berperilaku baik sehingga batin Anda terus terasah dan tetap tajam. Insya Allah Anda akan menjadi pribadi yang luar biasa.